hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita memasuki minggu ke-24 setelah Trinitatis. Firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu hari ini dari kitab Ulangan pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-18. Mari kita sama-sama mendengarkannya. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga, dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu, sapi, dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi makan manda yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberi kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernahkah saudara memperoleh sesuatu yang tampaknya mustahil, sesuatu yang dalam kehidupan saudara-saudara, mungkin pemenuhan kebutuhan finansial di tengah-tengah keluarga, atau mungkin lepas dari musibah atau mara bahaya yang besar, atau mungkin saudara mengalami kesembuhan dari sakit penyakit secara ajaib, atau saudara pernah keluar dan mendapat solusi atas masalah yang sangat rumit. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, dan mungkin masih banyak hal lagi
yang mungkin terjadi yang luar biasa dan mujizat di dalam kehidupan kita, atau semuanya itu mungkin akan kita bersukacita, akan merasa takjub dan bersyukur atas segala kemurahan Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sekarang pertanyaan adalah, sampai berapa lamakah ucapan syukur, sukacita, dan takjub itu mampu bertahan? Bapak, Ibu, Saudara, kita manusia begitu sering hanya mengingat Allah di saat dirinya bergumul. Tetapi mungkin setelah semua masalah pergumulannya berlalu, ia pun langsung lupa dengan Allah kita. Sehubungan dengan itu ada sebuah ilustrasi demikian Bapak Ibu. Ada seorang yang melihat seorang ayah yang sangat begitu senang melihat anaknya yang kecil. Dia lincah, aktif dalam kesehariannya. Dan wujud dari rasa senang si ayah terhadap si anak tersebut, ia memberi sebuah bola kepada si anak. Si anak pun sangat begitu senang menerima pemberian si ayah. Lalu si anak langsung memainkan bola pemberian ayahnya. Dan si anak selalu sibuk dengan mainan bola yang diberikan ayahnya. Setiap hari si anak sibuk bermain dengan mainannya tadi. Sang ayah pun sangat senang melihat anaknya yang begitu bahagia dengan mainan pemberian tersebut, membiarkan anaknya bermain dengan asiknya. Bapak Ibu, keesokan harinya ketika sang ayah pulang dari kerja, dia mendapati anaknya yang sedang bermain. Lalu si ayah mencoba memanggil anaknya. Namun si anak tidak menyahut panggilan ayahnya. Karena si anak sibuk bermain dengan mainannya. Si anak memaklumi hal tersebut. Karena dalam hati si ayah, namanya juga anak-anak, mungkin itu juga pikiran kita, Bapak Ibu. Tetapi ada pikiran si ayah yang salah. Karena setiap hari sepulang kerja, si ayah tidak lagi mendapat sambutan yang hangat dari seorang anak. Melihat situasi tersebut, si ayah pun mungkin kita kecewa. Akhirnya keesokan harinya, si ayah dengan mainan bola si anak tersebut disembunyikan oleh si ayah. Dan ternyata benar. Ketika begitu mainan si anak disembunyikan, Bapak Ibu tidak lagi sibuk dengan mainannya. Dan ketika melihat si ayah pulang dari kerja, si anak pun menyambut ayahnya dengan ramah, canda, dan tawa kepada seorang ayah. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dari ilustrasi yang demikian yang saya percontohkan Bapak Ibu, begitu sering orang Kristen berperilaku seperti anak kecil tadinya. Awalnya kita menjalin hubungan yang dekat dengan Allah. Kita begitu bersukacita memuji Allah. Kita mendapat berkat yang kita terima. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu? Setelah orang Kristen mulai asik terhadap berkat yang diterima dari Allah, yang diberikan kepada kita masing-masing, perhatiannya bukan lagi kepada Allah sebagai sumber berkat, tetapi tertuju kepada berkat yang dia terima tersebut. Hatinya tidak lagi terbuka untuk menyambut Allah. Tentunya hanya membuat bisa hati Allah menjadi sedih. Maka jangan heran Bapak Ibu Saudara, kadang Allah menyembunyikan berkatnya bagi kita sebagai orang Kristen. Kadang Allah merancangkan sesuatu dalam hidup umat manusia agar kita sadar bahwa berkat yang sesungguhnya adalah berasal dari Allah. Tujuannya kepada kita supaya umat
manusia, supaya kita Bapak Ibu Saudara kembali memuliakan Allah, sumber dari segala sumber berkat yang kita terima Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Demikian juga firman Tuhan yang kita diperdengarkan pada minggu pagi hari ini. Bagaimana pengajaran Musa terhadap orang Israel yang telah mengalami pembebasan, kemerdekaan dari perbudakan Mesir. Tentunya rancangan Allah, tentunya Bapak Ibu pemeliharaan Allah, tentunya Bapak Ibu Tuhan memberikan suatu keajaiban, keheranan kepada bangsa itu. Bagaimana bangsa pilihan umat Tuhan. Pola hati-hati masalah di Israel lain kita sudah mengerti Bapak Ibu, tetapi bagaimana Tuhan memilih bangsanya sebagai umat pilihan. Jadi kalau sudah umat yang pilihan, Bang Binoto Biate, orang yang terpandai, orang yang berhikmat adalah orang-orang Yahudi. Kita katakan Bapak Ibu, negara superpower Amerika adalah negara yang dengan teknologinya, tetapi yang saya tahu, yang saya baca buku, teknokratnya adalah orang-orang Yahudi. Bahkan HP kita juga mereka yang merancang yang demikian. Artinya bagaimana kembali oleh pengajaran Musa melihat dalam waktu yang dekat orang Israel yang telah melakukan perjalanan selama 40 tahun di padang gurun, itu pun Tuhan berikan segala sesuatunya indah, memberikan yang terbaik. Ketika mereka berjalan pada siang hari, Tuhan memberikan embun penyejuk supaya mereka dari terik matahari terjaga. Ketika malam hari, Tuhan memberikan tiang penyangga supaya mereka tidak tersandung. Bagaimana Bapak Ibu kita rasakan selama 40 tahun pakaian mereka dengan begitu tidak busuk, tidak kumal. Kaki mereka tidak menjadi sakit. Itulah keajaiban yang dilakukan oleh Tuhan. Artinya memasuki tanah Kanaan, sebuah masa depan, situasi yang baru yang mereka nantikan, yang Tuhan janjikan kepada nenek moyang mereka. Suatu tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madu, tanah yang subur penuh dengan berkat, sebuah negeri yang lengkap. Tadi dikatakan gandum dengan jelai, pohon anggurnya, pohon ara dan pohon delima, pohon jaitunnya dan madunya, dan pohon kurma, dan sebuah tanah yang mengandung batu, besi, dan tembaga. Mereka akan gali, akan pergunakan suatu keheranan, suatu keajaiban Bapak Ibu kepada Yahudi, kepada bangsa Israel, umat pilihan Tuhan, memberikan yang terbaik, kemakmuran, kesuburan kepada mereka. Artinya Bapak Ibu Saudara, dari kesemua anugerah dan berkat yang Allah sudah janjikan tersebut, Musa mengingatkan orang-orang Israel agar tidak lupa dengan Tuhan seperti topik minggu kita. Unang lupa roham di Jehovah, jangan melupakan Tuhan. Musa juga mengingatkan orang-orang Israel agar mau merendahkan hatinya di hadapan Allah. Karena begitu banyak penderitaan, begitu banyak perjalanan selama 40 tahun. Bagaimana mereka diperbudak, namun di tengah-tengah kesusahan, bagaimana Allah menunjukkan kasih setianya kepada mereka. Kelimpahan, kemakmuran yang mereka terima. Dikatakan oleh Musa, jangan engkau congkak, jangan tinggi hati, melainkan bagaimana terimalah itu sebagai suatu dari anugerah
Tuhan, bukan dari kekuatanmu, bukan dari kekuatan kita apapun hasil yang kita terima Bapak Ibu, melainkan kepada bangsa Yahudi penggenapan janji Allah kepada nenek moyang mereka. Untuk itulah bagaimana Musa di dataran Moab ketika mau mereka memasuki tanah Kanaan. Kita tahu Bapak Ibu, Musa sendiri tidak ikut dalam tanah Kanaan, tapi cuma melihat inilah tanah Kanaan yang akan saya berikan kepada bangsa Israel. Dan dia mati disambut oleh Tuhan di dataran Moab. Dan orang juga, dan kita sampai saat ini kita tidak tahu Bapak Ibu, apakah ada kuburan dari Musa itu sendiri. Jadi artinya jangan melupakan Tuhan, mengingat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang dimaksud dengan melupakan Tuhan? Apakah melupakan Tuhan itu berarti orang tersebut sudah kehilangan ingatan sama sekali tentang Tuhan, melupakan nama Tuhan? Bagaimana Bapak Ibu? Di ayat ke-11 tadi dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan melupakan Tuhan adalah ketika seseorang sudah tidak lagi berpegang dan melakukan firman Allah dalam kehidupannya. Jadi seseorang itu disebut melupakan Allah. Bukan karena dia mengalami amnesia Bapak Ibu. Bukan karena daya ingatnya yang lemah, tetapi karena ia tidak lagi menjalankan perintah-perintah Tuhan. Bukan sekedar bagaimana masalah kognitif bangsa Israel, masalah kognitif kita semata, tetapi mengingat atau melupakan Tuhan di sini adalah soal gaya hidup yang mengikuti atau mengabaikan perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudari, jadi jika kita tidak mengikuti, melakukan perintah Allah, maka sebenarnya kita sudah melupakan Tuhan. Oleh karena itu, dengan topik minggu jangan melupakan Tuhan. Bagaimana harus kita buktikan Bapak Ibu Saudara dengan ketaatan beribadah, melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Bukan hanya membayangkan saja, bukan hanya dengan berteori seperti juga tadi epistel kita, bagaimana supaya iman itu berbuat oleh Yakobus. Ini ikom marpabaina doa kana porsia dari iman. Jadi bukan hanya slogan berteori, bagaimana pandainya kita mengingat, mengenal Tuhan, jika tidak terbukti Bapak Ibu dengan tindakan yang nyata di kesemuanya itu, mungkin menjadi sia-sia bagi hidup kita. Ingatlah setiap orang bagaimana kita akan memperlihatkan kehidupan beragama kita yang baik Bapak Ibu. Karena selalu orang yang beriman hubungan dengan Tuhan semuanya diliputi rasa rindu memuliakan Tuhan dalam kehidupannya. Yang kedua Bapak Ibu, ingat akan Tuhan pasti selalu membuat orang hidup dengan rendah hati. Kenapa? Karena kita sadar bahwa diri kita hanya alat Tuhan Bapak Ibu di dunia ini. Tidak lain, tidak lebih, hanya alat Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Atong dangadok kape natagi jakol. Kita tidak menjadi congkak. Tidak ada yang kita tinggikan hati kita karena kita hanya alat Tuhan. Kita harus sadar Bapak Ibu bahwa kita ini hanya alat Tuhan di dalam kehidupan secara duniawi ini. Yang ketiga Bapak Ibu, ingat akan Tuhan akan membuat kita hidup menjadi berkat kepada orang lain. Artinya hidup dibaktikan sebagai sesuatu yang bermakna kepada orang lain. Di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di sekolah, instansi, di tengah-tengah masyarakat, dan berbagai tempat dalam kehidupan kita.
Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita dihantar dengan topik jangan melupakan Tuhan. Karena Tuhan kita adalah sumber segala berkat sekarang sampai selama-lamanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang kami diperdengarkan pada minggu pagi ini. Kami Tuhan diingatkan, diserukan seperti bangsa Israel yang memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan oleh Musa di dataran Moab, supaya kembali mereka jangan melupakan Tuhan, tetapi mengingat selalu bagaimana pemberian, bagaimana pelawatan Tuhan, bagaimana Tuhan yang membimbing mereka selama 40 tahun di dalam kebutuhan, di dalam mana, air, dan juga perjalanan mereka. Tuhan bimbing, Tuhan berikan yang terbaik, sehingga Tuhan kembali mengingatkan melalui Musa supaya pengajaran, pidato kembali digugah kepada bangsa Israel supaya tidak melupakan Engkau Tuhan. Begitu juga Tuhan seruan firman Tuhan pada minggu pagi ini, hari ini Tuhan, kami diingatkan jangan melupakan Tuhan, walaupun kami di dalam semua yang Tuhan berikan bukanlah hasil dari kekuatan pikiran kami, jasa kami, tapi kami ingat bahwa Tuhan adalah sumber dari segala berkat yang ada pada hidup dan kehidupan kami. Karena itu kami tidak akan congkak Tuhan, kami tidak tinggi hati. Apa yang Tuhan berikan kepada kami semuanya, ketika itu kami sadar bahwa Tuhan memakai kami hanya alat di dunia ini. Kiranya kami mau berbagi, kiranya kami Tuhan mau jangan melupakan Tuhan di setiap aras kehidupan kami, di setiap kinerja kami, di setiap keluarga, di setiap kehidupan anak-anak kami. Kami tetap mengingat Engkau Tuhan dan tidak melupakan Engkau, bahwa Tuhan adalah yang membimbing kami, yang memberikan segala sesuatunya indah pada waktunya, yang memberikan segala berkat, dan Tuhan adalah sumber berkat bagi hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kesemuanya itu. Biarlah kami Tuhan sebagai Bapa, sebagai Ibu, remaja dan pemuda tetap beribadah taat kepada Tuhan, sehingga tidak melupakan Tuhan atas kemujizatan, kemuliaan Tuhan, atas penyertaan Tuhan, sampai pada minggu hari ini kami bisa bertemu di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan. Begitu juga Tuhan dengan segala aktivitas dari Amang dan Inang Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kiranya Engkau Tuhan berkati di setiap kehidupan mereka Tuhan. Berikan kesehatan, panjang umur juga Tuhan. Dan begitu juga Tuhan program-program gereja, biarlah Tuhan kesehatian hati kami sebagai jemaat Tuhan tetap bergandengan tangan. Tapi Tuhan, kami akan mengakhiri tutup tahun gerejawi Paringotan Namuding Tuhan pada tanggal 26 November 2023 ini. Biar kami Tuhan bermentomori mengingat bagaimana Tuhan dalam kehidupan kami akan juga berakhir. Karena itu kami akan sadar bahwa kuasa Tuhanlah yang tetap menjaga, melindungi kami. Kami mohon Tuhan segala kekurangan dan dosa kami kiranya Engkau hapuskan, supaya kami dilayakkan menerima kebenaran firman Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan semakin tercurah kepada kami jemaat-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita angkat pujian kepada Tuhan sampai